Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Maya Octavia. Di video kali ini aku bakalan share ya teman-teman tentang beberapa tabungan aku, yaitu tabungan receh. Dan aku juga mau kasih beberapa metode menabung buat teman-teman yang susah menabung ya. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada challenge menabung 100 lembar uang kertas ya teman-teman. Jadi di sini aku itu ditantang buat kumpulin uang kertas itu sebanyak 100 lembar. Nah, awal mula aku bikin ini, aku itu terinspirasi dari salah satu channel YouTube, aku lupa namanya ya teman-teman. Dan ini tuh kayaknya cocok banget nih buat aku yang susah untuk menabung. Jadi ini tuh nggak terlalu memaksakan banget ya teman-teman buat isinya. Nah, ini aku tunjukin ya trackernya. Jadi di sini aku pakai kertas origami ya teman-teman, yang mana ini aku potong menjadi 5 bagian. Jadi di setiap kertas ini ada kotak-kotak itu sebanyak 20. Nah, untuk pengisiannya, misalkan di hari pertama nih kalian punya 1 lembar uang 1000. Nah, nanti kalian bisa tulis tuh di kotak itu angka 1. Atau misalkan di hari kedua kalian punya sisa uang 2000-an 2 lembar. Nah, kalian bisa juga tuh tulis 2 angka. Ini tuh cocok banget ya buat kalian yang susah menabung. Jadi isinya itu suka-suka aja ya teman-teman, terserah mau berapa sisa uangnya itu, atau cuman 1000, 2000. Jadi bisa kalian isi di dalam celengan atau mungkin wadah, terserah kalian yang mau nyimpannya di mana. Nah, yang kedua ini adalah challenge 2000. Jadi di sini aku ngumpulin uang 2000-an ya teman-teman. Nah, selain uang 2000-an, teman-teman bisa juga nih ngumpulin uang 5000-an atau mungkin uang 20 ribuan. Untuk challenge 2000 ini aku tujukan untuk mengisi sinking funds dana darurat ya teman-teman. Jika uang 2000-an ini udah terkumpul sebanyak 25 lembar, nah aku bakalan isi ke sinking funds dana darurat. Nah, ini ada yang ketiga adalah celengan koin ya teman-teman. Jadi setiap ada uang koin aku bakalan masukin ke celengan ini. Terserah ya teman-teman, mau 1000, 500 atau 200 atau 100 perak itu aku kumpulin ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang punya uang recehan jangan dibiarin ya. Lebih baik kalian tabung uangnya. Ini tuh kalau dikumpulin lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, untuk yang uang logam 1000-an dan 500 perak ini itu kan bisa ditukar ya teman-teman ke uang kertas. Tapi kalau uang 200-an sama 100 perak itu mustahil juga sih sebenarnya kalau ditukar. Palingan ini cuma laku di supermarket gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kalau udah terkumpul aku bakalan pakai untuk belanja ke supermarket aja, yang khusus yang 200 perak sama 100 perak ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada sinking funds ya teman-teman, yang mana ini tuh tabungan jangka pendek gitu ya teman-teman, nggak berjangka panjang. Yang pertama itu aku punya sinking funds untuk lebaran, karena aku belajar juga dari tahun kemarin buat lebaran ini lumayan banyak ya dananya, jadi makanya aku kumpulin dari sekarang. Nah, buat teman-teman yang pengen ngumpulin dana lebaran nih, cocok banget nih pakai metode sinking funds kayak gini. Kalian nanti bisa buat targetnya berapa, kemudian nominalnya juga berapa yang mau kalian isi. Kemudian ada untuk emergensi. Nah, tadi kan udah aku jelaskan kalau emergensi ini aku ngisinya pakai challenge 2000 tadi ya teman-teman. Kemudian ada beauty, ini biasa untuk misalkan mau beli skincare atau segala macamnya aku pakai itu.
Kemudian ada untuk sinking fund stationery, ini biasanya aku gunakan untuk beli alat-alat tulis gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada untuk sinking funds motor, ini khusus untuk kayak ganti oli, pokoknya di bagian motor gitu ya teman-teman, atau misalkan ada yang rusak jadi aku pakai uangnya dari itu. Nah lanjut ya ke sinking funds yang kedua. Karena di sini aku belum ada ziplocknya, aku pakai dompet keuangan ini. Nah untuk di sinking funds ini itu ada untuk hobi, kemudian ada juga untuk dana tak terduga ya teman-teman. Nah buat teman-teman nih, kalau misalkan kalian mau bikin sinking funds, aku saranin untuk awal-awal itu bikin 2 kategori ya teman-teman, maksimal 3 lah ya teman-teman, biar nanti teman-teman itu nggak pusing ya. Nah kemudian nah ada nih yang terakhir, ini aku bakalan tunjukin ya ke teman-teman. Satu lagi metode menabung, satu lagi itu adalah tabungan kalender ya teman-teman. Nah ini cocok juga nih buat teman-teman yang punya penghasilan harian. Jadi ini tuh kita ngisinya sesuai dengan tanggal ya teman-teman. Misalkan nih di tanggal 1 kita isi 1000, tanggal 2 kita isi 2000, begitu selanjutnya ya teman-teman. Nah ini kalau ditotalin lumayan ya teman-teman, dalam sebulan itu bisa terkumpul 465.000, dan kalau dikali setahun itu udah terkumpul 5.580.000. Nah mungkin itu ya beberapa metode menabung dari aku. Ini hanya beberapa baru ya teman-teman, karena memang masih banyak lagi metode menabung lainnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.